Salam selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini menjadi kesempatan bagi kita di minggu ketiga di bulan Oktober, rangkaian bulan misi, untuk kita mempraktekkan bagaimana Kristus memanggil kita menjadi alatnya, menjadi saksinya. Dalam firman Tuhan pagi ini akan meneguhkan setiap kita dan kita boleh mempraktekkan misi itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapak, kami berlimpah dengan ucapan syukur padamu yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang selalu baru tiap hari buat kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyertai, Engkau akan yang memberkati kami. Seluruh rangkaian ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati kami, setiap orang-orang yang hari ini bertugas, dari tim musik, WL Singer, LCD, kolektan, dan semua jemaat juga. Yesus, Engkau akan memberkati. Terlebih Engkau akan memberkati Pak Daniel yang akan memberikan firman Tuhan. Kau kuduskan, sucikan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan peneguhan buat kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Yes. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, berikan salam samping kiri dan kanan kita. Tema kita pagi hari ini, kita belajar tentang bagaimana mengasihi sesama orang percaya. Loving all believers. Amin. Mari kita bersukacita, kita mau pujikan, kami mau bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Kita sumber sukacita kami Tuhan. Kami mau melakukan sukacita kami kepada sesama kami yang percaya. Katakan sebagai saudara. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kawan-kawan termanis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir.
Roh Kuduslah yang memampukanku. Katakan ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, tinggalkan kebesaranmu, perbuatanmu bagimu, segenap samuderamu, sampai ingat bagimu, dan setiap kita namamu Yesus. Amin Bapak Ibu. Bersama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kita selalu mudah untuk memberitakan kasih. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Memberitakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, tinggalkan kebesaranmu, perbuatanmu bagimu Tuhan, segenap samuderamu, pakailah ingat bagimu, dan setiap tingkahkan namamu Yesus. Amin. Mau kita kasihnya. Tetap merasa muda, tetap merasa sukacita, karena kasihnya nyata dan sempurna bagi setiap kita. Kami beritakan, kami mau beritakan kasih-Mu. Haleluya. Mari bersiap katakan sungguh. Sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Sekali lagi ku mau beritakan, Sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, tinggalkan kebesaranmu, perbuatanmu bagimu Tuhan, segenap samuderaku, tinggalkan kebesaranmu, dan setiap tingkahkan namamu Yesus. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, tinggalkan kebesaranmu, perbuatanmu bagimu Tuhan, segenap samuderaku, tinggalkan tingkahkan hidupku, dan setiap tingkahkan namamu Yesus. Dan setiap tingkahkan namamu Yesus. silakan duduk dan para angklungnya akan mempersembahkan pujian lewat permainan angklung kepada Tuhan.
kasih Bapak Ibu angklungan. Diberkati Bapak Ibu lewat permainan angklung. Yes. Anak-anak sekolah minggu untuk bersiap, kita akan menerima doa untuk kita masuk di dalam kelas sekolah minggu. Bapak James akan memimpin kita di dalam doa. Mari anak-anak. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita dan tangan kita kepada anak-anak ini. Yang berdua ya? Ada sakit Pak? Banyak yang sakit? Banyak yang sakit. Ini anak sekolah minggu. Oke, mari kita berdoa buat kedua anak ini ya. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Tuhan, walaupun hanya berdua, kami menyerahkan dua anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan tertanam di hati mereka seperti benih yang tumbuh di hati yang subur, untuk mereka dapat mendengar, mengerti, memahami akan firman-Mu. Kami menyerahkan akan guru sekolah minggu, guru pendukung yang mengajar mereka. Tuhan akan bantu mereka supaya mereka dapat mengajar mereka dengan kemudahan, supaya mereka dapat menerima seefektif mungkin, seefisien mungkin. Bantu juga alat-alat yang digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang akan memimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Selamat sekolah minggu akan hari ini minim, mungkin masih ada yang sakit Bapak Ibu. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kita masuk di minggu ketiga Bapak Ibu. Minggu pertama kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Minggu kedua kita mengasihi bumi, mengasihi seluruh ciptaan yang Tuhan berikan, bumi dan segala isi. Dan pagi hari ini kita akan diingatkan untuk mengasihi sesama kita orang percaya. Amin Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukan? Sulit, tetapi harus, karena ini bukti dari kita melakukan untuk apa yang dinamakan mengasihi Tuhan. Perintahnya yang utama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan aplikasinya kita harus mengasihi sesama kita orang percaya. Ada pergumulan, ada persoalan dalam kehidupan. Bahkan teman seiman itu kadang-kadang menjadi batu sandungan buat kita untuk kita tidak melakukan kasih. Waktu yang tepat setiap kita pernah mengalami ketika Tuhan menjawab, mendengar setiap doa kita. Percayalah, Tuhan terus memberikan dorongan, memberikan semangat di dalam melakukan perintah. Mari kita menaikkan pujian doa ini untuk mengatakan bahwa kami mau mendengar, kami mau percaya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap seruan doa. Tidak salah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bapak Ibu, kata-kata pujian ini menegur setiap kita. Ketika Tuhan belum menjawab, belum mendengar doa kita, izinkan Dia bekerja lebih bagi setiap kita. Kita akan lebih
mengasihi itu, mengasihi sesama kita yang percaya. Kalau kita benar-benar mengalami, so kalau sulit lakukan, katakan bersama-sama dengan iman, puji. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu mempersatukan kami Yesus, kasih-Mu menyelamatkan kami ya Tuhan, kasih-Mu mengasihi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah segala pujian, segala persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai sesuatu persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang boleh membuka Tuhan jalan-Mu dalam kehidupan kami, yang membuka hadirat-Mu nyata di tempat ini, yang boleh menghadirkan lawatan-Mu di tempat ini Yesus, sehingga sebentar kami boleh siap untuk kami juga boleh menerima berkat taburan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami semua sebagai tanah yang subur, hati yang lemah lembut ya Tuhan, sehingga setiap benih firman itu yang jatuh dalam kehidupan kami boleh bertumbuh, boleh berkembang dan berbuah-buah banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Beri kami telinga murid, hati seorang murid Tuhan, kami boleh taat, kami boleh menerima berkat firman-Mu Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar itu adalah isi hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami menyambut sabda-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi bilang anak sekolah minggunya 2 ya. Saya jadi ingat cucu saya. Hari ini juga cucu saya nggak ke gereja karena di Jakarta sana sakit. Hari-hari ini luar biasa ya, udara, cuaca yang begitu ekstrim. Kita harus terus selain kita terus berdoa, pastinya kita juga harus menjaga diri kita, minum banyak air putih dan mungkin juga vitamin suplemen ya, sehingga kita semua boleh tetap sehat, tetap kuat dan tetap setia melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, para pengurus semuanya, Pak Paulus, Pak Ong, Ibu Kum, dan semua yang terus memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan di tempat ini. Satu sukacita yang besar bagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Minggu ini gereja ini berbicara tentang mengasihi sesama orang percaya. Bicara kasih
adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kekristenan. Itu jadi sudah suatu DNA Kristen. Bicara umatnya selalu dibilang umat Kristen identik dengan kasih, hidup di dalam kasih. Harus ada kasih, itu baru namanya orang Kristen. Bicara ajarannya, ajaran tentang kasih. Dan bicara Tuhannya, Tuhan yang maha kasih, dan kekristenan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita harus membuktikan diri kita bahwa kasih itu memang ada dan kita tinggal di dalam kasih itu. Masalahnya kasih itu bukan sebuah pencapaian instan. Masalahnya bicara kasih itu bukan sebuah hal yang satu langkah kita lakukan, maka itu kita bisa disebut orang yang ada dalam kasih, hidup di dalam kasih. Kasih adalah sebuah proses yang dimulai step by step yang disebut dengan pertumbuhan kerohanian sebagai orang Kristen. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, sehingga kita boleh layak menyebut diri kita, saya orang Kristen, saya ada kasih. Dari mana Pak alasannya? Saya diberikan ayat pada hari ini dari tema gereja ini, yaitu 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan secara cepat bagi saudara. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 5 ini dimulai dengan kata justru karena itu. Dalam terjemahan Inggrisnya beside this, di samping itu. Justru karena apa? Di samping apa? Oleh itu kita harus melihat ayat sebelumnya dalam satu konteks yang sama. Bicara tentang, saya singkatkan saja, intinya saja bahwa karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal itu Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus melakukannya dengan sempurna. Karya keselamatan selesai sempurna di atas kayu salib ketika dia bilang it's finished. Dan dia berikan anugerah ketika dia bangkit dari alam maut, menang atas alam maut. Dia berikan anugerah keselamatan itu free, namanya anugerah, bukan karena barang murahan, tapi sesuatu yang tak ternilai harganya. Karena dia diberikan anugerah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya maka pasti akan selamat. Saya katakan pasti akan selamat, karena karya kesempurnaan, karya keselamatan itu dikerjakan dengan sempurna, sudah selesai, udah 100%, udah jadi, dikasih, pasti. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10 mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, telah mati dan dibangkitkan, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang diselamatkan, dan dengan hati orang dibenarkan. Jadi syaratnya apa? Percaya, titik, cukup percaya, just masuk surga. Masalahnya just masuk surga langsung enggak hari ini? Langsung masuk enggak masalahnya? Atau ada yang langsung mau masuk hari ini? Ada yang mau check out hari ini? Mari kita doakan selesai ibadah. Masalahnya kalau memang yang seperti di sebelah Yesus Kristus ketika disalib, Yesus jangan lupa ya, itu artinya sebuah pengakuan iman. Kalau engkau ada di sana jangan lupa aku. Yesus bilang apa? Saat ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku. Karena hari itu memang dia check out. Masalahnya
kita masih diberi kesempatan hidup. Setelah kita menerima anugerah keselamatan yang sempurna itu, yang gak mungkin gagal itu, yang pasti selamat itu, kita masih hidup dalam dunia ini. Dan perhatikan kata-kata mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kita masih hidup dalam daging di dunia yang penuh dengan keduniawian ini, dan itu akan terus berusaha untuk membuat kita masuk lagi dalam kebinasaan. Masalahnya di sini, keselamatan itu memang harga pasti, itu harga mati udah pasti. Tapi bagaimana kita ketika kita hidup, kita mempertahankan keselamatan itu yang diberikan, dianugerahkan Tuhan itu. Karena itu perhatikan ayat yang kelima lagi. Karena begitu kejadiannya, justru karena itu. Nah, karena keselamatan itu kamu harus jaga baik-baik. Maka justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi yang pertama itu harus ada. Next yang selanjutnya, anak tangga pertumbuhan rohani yang pertama menuju nanti puncaknya kasih, harus ada yang namanya iman. Untuk menambahkan kepada imanmu, artinya iman itu sudah ada belum? Saya tambahkan koong nasi, berarti koong sudah lagi makan nasi. Saya tambah ya koong, berarti nasinya sudah ada. Iman mana yang ada dalam hidup kita? Balik lagi ke yang tadi, iman yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita dan memberikan keselamatan yang pasti. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia, secara keselamatannya sudah pasti kita terima. Tapi kita masih berharap terus, pengharapan akan hidup yang kekal. Kita harus mempertahankan. Artinya apa? Hidup kita memang secara realitasnya ada di dunia ini, tapi kita tidak hidup berdasarkan realitas. Kita hidup berdasarkan iman. Ada amin? Saudara hidup dalam realitas, tapi hidup orang percaya yang mau nanti punya kasih yang sejati itu. Saudara harus punya yang namanya iman. Karena hidup kita bukan berdasarkan realita, tapi iman. Contoh konkretnya apa, Pak? Singkatkan saya ceritakan begini. Ketika saudara mungkin anak-anak muda di sini baru terima gaji tanggal 1, ya, buka amplop, puji Tuhan, dapat gaji 5 juta. 1 juta buat bayar kos. Buat Tuhan 10%, jangan lupa. Buat orang tua ngasih, buat cicilan motor, buat bayar kuota, buat apa lagi, buat Gojek. Sisa 1,5 juta baru tanggal 1. Masih 30 hari ke depan dibagi sehari 50.000. Waduh, anak kos sehari 50.000, makan sehari 3 kali 15.000 sekali makan. Realita, itu namanya realita. Buka amplop ada 5 juta bagi-bagi, sisa 1,5 juta, itu realitas. Tapi hidup orang percaya tidak berdasarkan realitas. Dengan iman kita percaya Bapa kita yang Maha Kaya sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Realitasnya memang gak akan cukup kayaknya, sepertinya gak akan cukup. Tapi kita percaya dengan iman, karena hidup kita berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara datang kepada dokter, dokter bilang sakit nggak ada obat, itu realitasnya. Tapi iman kita berkata, kalau engkau mau sembuhkan aku pasti sembuh. Itu hidup berdasarkan iman. Itu hal pertama yang harus ada, step pertama. Bagaimana kita hidup berdasarkan iman, menuju nanti kasih pada puncaknya. Yang kedua, yaitu 2 Petrus 1 ayat yang kelima, justru kan itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman sudah punya, tapi harus ada kebajikan, ditambahkan kebajikan. Kebajikan dalam kamus besar bahasa Indonesia bicara mengenai perbuatan baik. Ada kata perbuatan. Artinya apa? Ada tindakannya, ada eksekusinya. Tadi kita sudah percaya, kita beriman bahwa hidup kita tidak berdasarkan realitas, tapi berdasarkan iman.
Tapi nggak selalu harus iman terus tanpa tindakan apa-apa. Itu akan jadi sesuatu yang konyol. Hidup kita akan dalam ilusi. Karena Yakobus 2 ayat yang 17 mengatakan iman harus disertai dengan, pada hakikatnya iman itu disertai dengan perbuatan. Kalau nggak, mati iman itu. Artinya harus ada action, harus ada eksekusi, harus ada perbuatannya. Oke, kita merasa gaji kita nggak cukup bulan ini, apa harus kita perbuat? Harus ada eksekusi, dan tiap hari doa terus, tapi tanpa tindakan apa-apa. Minta Tuhan buka jalan, mungkin ada sampingan-sampingan lain agar kita dapat sesuatu. Itu namanya kebajikan, ada tindakannya, ada action. Saya punya seorang teman dari masa sekolah sampai hari ini, dan puji Tuhan dia dibaptis, dia juga berjemaat di tempat saya sampai hari ini. Bicara iman luar biasa dia. Dia sempat ditinggalkan istrinya, bukan meninggalkan, karena waktu nikah istrinya dari keyakinan yang seberang, dia mau ikut dia. Tapi pada kenyataannya setelah pernikahan berjalan justru istrinya berbalik ke keyakinan yang lama, dan bersama keluarganya maksa teman saya ini supaya berbalik. Tapi imannya luar biasa teman saya ini. Dia tetap nggak mau. Dia bilang enggak, saya milik Kristus katanya. Tapi dia punya satu kebiasaan yang sangat susah. Puji Tuhan hari ini sudah dilepaskan. Yang dulu-dulu itu sangat susah dilepaskan. Sudah dibaptis sama saya, sudah dibimbing beberapa kali, tapi begitu jatuh bangun, dia punya kebiasaan yaitu nggak bisa bangun pagi, bangunnya siang. Nggak tahu kenapa itu. Mungkin malamnya ngapain gitu ya. Saya tanya-tanya, ya memang agak susah tidur sih, main games lah, apalah gitu. Bangunnya siang. Dan dia tuh orang yang ada tipe-tipe orang yang memang lambat ya. Kalau mandi mungkin kalau saya cukup 5 menit juga cukup. Dia aduh, kalau dulu nyebut ke rumahnya tuh sama teman-teman udah paling kesal kalau nunggu dia mandi. Sampai 20 menit, setengah jam baru selesai teman. Cowok, bukan cewek. Apa-apanya lambat gitu. Hari ini dia diberkati dengan usahanya. Tapi sebelumnya dia sempat mengeluh kepada saya. Beberapa kali tahun yang lama dia bilang, aduh kenapa ya usaha saya tuh susah banget maju. Dia buka di bengkel motor. Kamu percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kamu? Saya bilang, saya percaya. Imannya luar biasa kalau soal iman. Oh, saya yakin banget. Janjimu seperti fajar pada pagi hari. Iya, Tuhan gak pernah terlambat menolong kamu. Kamu yang terlambat setiap kali. Karena dia datang ke gereja ayah waktu itu. Gereja mulai pukul 10, setengah 11 dia baru datang. Pas firman Tuhan dia baru nongol. Jadi Tuhan gak pernah terlambat menolong kita. Tapi kita seringkali yang terlambat datang pada Tuhan. Itu imannya luar biasa, tapi harus disertai dengan sebuah tindakan nyata. Ketika dia berubah benar-benar total, hidupnya diberkati luar biasa. Amin. Jadi yang pertama iman, yang kedua kebajikan, yang ketiga next. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Sudah ada iman, sudah ada tindakannya, tapi perlu juga kita nambah sesuatu dalam hidup kita, yaitu pengetahuan. Harus belajar terus, harus belajar terus, harus belajar terus. Karena pengetahuan akan meningkatkan kualitas hidup kita. Pengetahuan akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau saudara sudah punya waktu banyak di kaki Tuhan berdoa, masih ada sempat juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, saudara harus tambah lagi mungkin ambil sekolah teologi ya, atau ambil kursus. Itu sangat bagus sekali. Ada banyak orang, terutama orang karismatik, alergi dengan yang namanya pengetahuan. Udahlah, urapan dari Tuhan nomor 1. Harus ada urapan. Betul, saya juga sangat percaya ada urapan. Itu nomor 1 yang harus kita ada dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Tapi jangan hanya mengandalkan urapan tanpa juga ada pengetahuan. Kita harus mengupgrade diri kita, menambah terus pengetahuan, belajar terus. Kenapa ya toko saya sepi? Sudah ada iman, sudah ada tindakannya, buka toko pagi-pagi, tapi kenapa sepi? Harus terus belajar. Oh mungkin barang saya lihat saingan, mungkin barang saya terlalu mahal saya jual. Atau mungkin pelayanannya begini, atau mungkin sekarang trennya seperti ini, dagang kita harus mengikuti. Itu namanya pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Setelah kita punya iman, punya kebajikan, harus tambah dengan pengetahuan. Yang keempat,
yaitu penguasaan diri, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Saya sangat suka sekali firman Tuhan, luar biasa langkah demi langkahnya. Penguasaan diri tepat diletakkan di atas yang namanya pengetahuan. Dan itu sebagai kontrol, sebagai satu tali kekang bagi pengetahuan. Kalau saudara terus belajar pengetahuan terus, tapi tanpa penguasaan diri, saya akan jatuh pada dosa yang namanya kesombongan, kemunafikan. Contoh yang paling sederhana, orang Farisi. Siapa yang bisa lawan teori pengetahuannya orang Farisi? Perjanjian Lama, kitab Tanah, kitab Taurat itu di luar kepala, beserta turunan-turunan pasal-pasalnya di luar kepala semua. Hafal dia. Dia tahu banget persis aturan-aturan seperti apa. Pengetahuannya dahsyat luar biasa. Bukan S2, bukan S1, S2, S3 lagi, mungkin udah S berapa gitu ya. Kalau saudara terus belajar jadi profesor, doktor, karburator, bocor, radiator, apalagi, boleh-boleh saja, tapi harus ada penguasaan diri. Apa sih penguasaan diri? Penguasaan diri itu ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, dalam hal tersulit apapun, kita bisa tetap setia sama Tuhan, nggak lari dari Tuhan, nggak kecewa dari Tuhan. Tapi perhatikan, begitu juga saat kita ditinggikan, hidup kita mungkin sedang ada dalam berkat Tuhan. Ada banyak orang memuji kita punya posisi yang bagus, banyak orang menyanjung-nyanjung kita. Orang yang menguasai diri, dia akan tetap rendah hati, akan tetap stabil, Karena itu bagus sekali pengetahuan. Di langkah selanjutnya kita harus punya penguasaan diri. Next, yang selanjutnya, kepada penguasaan diri, ketekunan. Tekun dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti bersungguh-sungguh untuk terus mengerjakan. Artinya iman terus harus dikerjakan. Kebajikan terus harus ditambah lagi pengetahuan, ditambah lagi penguasaan diri, dan balik lagi terus lagi harus seperti itu. Itu namanya ketekunan. Karena jangan harap ketika kita sudah punya iman, ditambah kebajikan, ditambah ada juga pengetahuan, lalu kita bisa menguasai diri, selesai hidup ini, maka tidak ada masalah di depan, seperti jalan tol saja. Sudah menjadi tingkatan dewa kita, manusia tanpa masalah. Nah, yang nulis Roma 5 ayat yang ketiga ini, yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini yang nulis siapa? Rasul Paulus. Dan bagaimana ketekunan Rasul Paulus? Gak usah dijelaskan lagi. Bagaimana imannya? Dia terus mengerjakan dengan setia imannya. Lalu berkeluar masuk penjara, hidup dalam bahaya terus menerus, kelaparan, telanjang, ya, juga terdampar, tenggelam. Kebajikannya, dia selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Pengetahuannya luar biasa, dia murid langsung dari Gamaliel. Dan penguasaan dirinya luar biasa Paulus. Tapi dia terus bilang bahwa harus ada ketekunan agar ada timbul tahan uji. Terus tekun, artinya harus melakukan terus, jangan cepat puas. Karena apa? Ketika saudara sudah bisa menguasai diri, untuk membuktikan penguasaan diri itu harus ada yang namanya cobaan, harus ada yang namanya ujian, digoyang. Kuat nggak nih, bener? Kuat nggak? Kalau nggak kuat jatuh. Tapi kalau saudara terus melakukan, diulang lagi, iman ditambah lagi kebajikan ditambah lagi pengetahuan terus, saudara akan punya ketekunan, terus mengulang. Karena ketekunan adalah tabah menghadapi segala sesuatu. Amin. Yang selanjutnya, yaitu kesalehan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Ketika terus kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan dengan setia, dari yang namanya iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan dari ketekunan sampai kesalehan, maka Yesus memang sudah mengerjakan keselamatan itu. Dosa sudah dibereskan. Gambar diri kita yang dulu rusak,
tidak segambar dan serupa lagi dengan Allah itu. Mulai ada pemulihan, mulai ada pengobatan, mulai ada perubahan. Dan itu harus terus dilakukan. Karena kesalehan artinya kita kembali mengambil gambar dan rupa Allah dalam perjalanan rohani kita. Semakin jauh. Ini yang udah rusak nih sama dosa dunia. Tapi kita terus menjalankan taat, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka kita sedang terus memulihkan kondisi rupa rohani kita, gambar diri kita. Sehingga kita boleh disebut orang yang saleh, orang yang taat menjalankan, menunaikan ajaran agamanya. Karena Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita terus balik lagi, karena kita sudah diselamatkan, dosa sudah dibereskan, ke gambar dan rupa Allah. Dan itu bisa diwujudkan ketika ada iman, ditambah kebajikan, ditambah pengetahuan, ditambah penguasaan diri, ditambah ketekunan, dan kita terus saleh menjalankan itu semua. Maka kita next, yang terakhir, yaitu kita akan sampai pada puncak dari tangga pertumbuhan rohani orang percaya, yaitu kasih. Jadi kasih adalah hasil pertumbuhan rohani yang dimulai dari iman, ditambah kebajikan, ditambah pengetahuan, ditambah penguasaan diri, ditambah ketekunan, ditambah kesalehan. Maka hasilnya adalah kasih. Ketika kasih nggak bicara lagi ditambah, nggak. Tapi kita sampai pada puncaknya. Jadi kasih adalah hasil dari pertumbuhan rohani. Dari iman kita harus melakukan tindakan. Kebajikan harus ditambah ini. Tapi ketika kasih nggak perlu lagi ditambah, tapi apa? Dibuktikan. Amin. Dari langkah 1 sampai yang ke-6 itu ditambah terus. Hasilnya 7, kasih sempurna. Nggak usah ditambah lagi, tapi kasih harus dibuktikan, dinyatakan, dilakukan. Dan disinilah poin penting daripada tema minggu ini. Ketika kita menyatakan kasih itu, ini adalah harus dengan sangat-sangat kehati-hatian, karena begitu banyak orang Kristen jatuhnya di sini. Langsung 2 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Loncat kasih semua orang sebagai pembuktian. Karena apa? Gampang dilakukan kalau hanya sekedar cari penilaian dari sesama. Gampang. Padahal sebetulnya hal yang sangat sulit, karena harus melewati step yang pertama dulu dalam kasih. Ada 2 hal. Kalau perhatikan ayat ini, yaitu kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dibedakan kasih ini. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi kebanyakan kita langsung loncat kasih kepada semua orang. Tinggal bagi-bagi aja nasi bungkus di jalan. Tinggal jadi donatur aja di gereja yang gede. Udah bisa melakukan kepada semua orang. Kalau nggak seperti itu, harus kasih kepada yang dekat dulu, kepada sesama orang percaya. Kalau sudah lihat stylenya Yesus, gayanya Yesus, ajarannya Yesus, selalu bermula dari hal yang kecil, lalu ditambah semakin besar dan semakin besar. Sepialah kepada perkara yang kecil, supaya kita punya tanggung jawab, nanti kita dipercaya kepada perkara yang besar. Beritakanlah Injil dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari hal yang kecil, bertahap, ada progresnya. Demikian juga kasih. Engkau bisa membagi-bagikan kepada banyak orang susah, banyak orang miskin, kunjungan ke yatim piatu. Bagaimana dengan step sebelumnya, langkah sebelumnya? Bagaimana dengan orang-orang dekatmu? Bagaimana dengan gerejamu? Bagaimana dengan gembalamu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan saudara-saudaramu? Sudah engkau menyatakan perbuatan kasih itu? Atau engkau hanya sekedar mencari pengakuan dari masyarakat? Oh benar, orang ini ada kasih. Hati-hati saat membaca 2 Petrus 1 ayat yang ke-7 ini. Dan perhatikan Galatia 6 ayat yang kedua.
Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Yaitu hukum kepada mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan segenap hati. Bertolong-tolonglah. Kalau kita minta tolong, kalau kita mau menolong, kita panggil yang jauh dulu nggak? Ini bebannya udah berat banget nih. Ada teman kita di Amerika, tolong. Nggak begitu kan? Yang dekat dulu, yang paling dekat. Tolongin dong, udah nggak kuat ini. Dan yang paling dekat juga harus cepat menolong. Bertolong-tolonglah. Itu di lingkungan yang terdekat dulu. Nyatakan dulu kasihmu kepada orang-orang percaya, pada gerejamu, kepada engkau tempat engkau digembalakan di tempat ini. Gak usah jauh-jauh dulu keluar. Karena itu hal yang sangat sulit. Kalau saudara bicara kasih akan semua orang, itu luar biasa. Luar biasa. Sampai hari ini saya pribadi masih harus berjuang untuk mengasihi semua orang. Nggak gampang. Karena di semua orang itu, dikata semua orang itu, ada orang yang kita benci. Ada orang yang mungkin sudah kita merugikan kita. Ada orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Ada orang yang sudah mengkhianati kita. Ada orang yang sudah merugikan kita begitu banyak. Ada orang-orang jahat di semua orang itu. Dan semua orang itu harus kita kasihi. Dengan manusia, dengan daging, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Harus dari kasih Bapa, agape, masuk dalam hidup kita. Baru kita bisa mengasihi semua orang itu. Jadi nggak usah bicara yang jauh dulu. Yang dekat dulu gimana? Latihan dulu. Saudara-saudara kita gimana? Orang tua kita gimana? Bagaimana kita mengasihi mereka? Kalau kita bisa mengasihi sama kita, membuktikan kasih itu, maka mengasihi semua orang. Tinggal kita minta kepada Bapak, aku nggak mampu mengasihi musuhku, tapi aku percaya dengan kasih-Mu, aku akan mampu. Kasih Allah memenuhi hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kasih. Amin. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita mengerti kasih bukan sebuah pencapaian yang mudah. Ada anak tangga pertumbuhan rohani yang harus kita mulai dari iman yang sudah ada ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman kita bukan iman yang berdasarkan dunia ini, realita ini. Karena kalau kita mandang realita, kita akan selalu ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Amin. Dan kita harus tambahkan yang namanya kebajikan. Eksekusinya ketika kita beriman. Saya pasti bisa, bersama Yesus saya pasti bisa. Walaupun keadaan sulit, saya pasti bisa. Eksekusi itu. Dengan kau mungkin lebih rajin lagi beribadah. Dengan kau lebih rajin lagi bekerja. Tambahkan juga pengetahuan, jangan lupa. Perkaya diri terus. Tapi ingat, kuasai diri. Saat di bawah tetap setia, saat ditinggikan tetap rendah hati. Tekun. Ketika engkau sudah sampai pengetahuan diri, jangan kaget kalau begitu banyak goncangan-goncangan untuk membuktikan penguasaan dirimu. Tekun, ingat, tekun, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Dan jadilah orang saleh yang setia terus melakukan perbuatan-perbuatan agama kita, yang setia terus dalam ajaran-ajaran firman Tuhan. Maka saya percaya secara otomatis kita akan hidup di dalam kasih, karena hasilnya adalah kasih. Dan ketika kita sudah ada dalam kasih, ingat kasih kepada yang dekat dulu, kepada sesama orang percaya. Bantu gerejamu, bantu gembalamu, bukan bantu gereja yang lain, bukan bantu hamba Tuhan yang mungkin sudah terkenal supaya dapat pengakuan. Bagaimana hidup penggembalaan di tempat ini? Yang kau mau bantu yatim piatu itu bagus, sangat bagus, dan harus dilakukan. Tapi bagaimana keponakanmu yang membutuhkan uang kuliah? Bagaimana sepupumu yang mungkin membutuhkan pekerjaan yang sangat sulit, sedangkan kau sanggup memberikan? Kasih kepada yang dekat dulu. Itu gayanya Tuhan, itu ajarannya Tuhan. Jadi berkat dulu buat yang dekat, baru saudara melangkah, dan kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita akhirnya bisa mengasihi semua orang. Amin. Saya sudah bagi berdiri. Haleluya.
lagu yang tadi yang pertama. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu dengan panjang lebar dijelaskan kepada setiap kami. Betapa Engkau merindukan setiap pribadi kami masing-masing, memahami bahwa sesungguhnya dari rangkaian kehidupan, perjumpaan pengenalan akan Tuhan, hingga kami sampai kepada tahap yang dimana Engkau kehendaki, kami boleh menjadi orang-orang yang taat, yang tulus, yang setia, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, melangkah di dalam jalan-Mu. Bantu kami melangkah di rel yang sudah Engkau tetapkan, agar kami tidak melenceng, tidak bergeser, tidak berpindah, tidak berpaling ke kanan atau ke kiri. Kami tetap melihat ke depan, bahwa di depan Engkau sedang menanti. Bagaimana kami mau belajar mengasihi kepada sesama kami, orang-orang percaya, dan mempraktekkan kebenaran firman. Hamba-Mu Bapak Pendeta dan Gunawan sudah berhenti berbicara, namun kebenaran firman Tuhan tetap berjalan, tetap berlaku atas kami. Dan firman-Mu pagi ini menjadi rema dalam hidup kami, agar kami terus mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kapasitas surgawi, dengan hikmat marifat yang Tuhan berikan, bersama dengan keluarga dalam pelayanan, dan dimanapun hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel berada, Tuhan memakainya. Setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan perlengkapi, mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Ya, apa yang kami persembahkan ini keluar dari dasar hati kami yang tulus. Kami ingin mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau menolong dan memberkati, memberikan hikmat kepada para kolektan di dalam melayani kami, juga bendahara di dalam mengelola keuangan gereja untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sambil memberikan persembahan, setelah doa berkat, saya bersama istri dan beberapa teman akan langsung perjalanan ke Bumi Baru, karena jam 10 ibadah pelepasan dimulai dan saya akan lanjut ke Cikadut. Jadi mohon maaf pagi ini saya tidak mengikuti salam-salaman kepada jemaat, nanti diwakilkan kepada yang lainnya.
Terima kasih Tuhan memberkati. Siapa yang memberikan yang terbaik? Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan yang beriman, sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beriman, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini mendapat berkat yang luar biasa. Kita hari ini belajar tentang 7 langkah iman. Tuhan sudah menambahkan pada kita iman ya Pak. Tujuan kita kasih. Jadi firman Tuhan hari ini setengah lembut, setengah keras. Belum keras Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak, kasih yang keras Pak. Karena jemaat kita siap untuk yang keras-keras Pak. BFC mengucapkan terima kasih buat Pak Dani Gunawan. Bapak Ibu sekalian, Pak Dani Gunawan ini saudara saya Pak. Sama-sama Gunawan. Berguna dan menawan ya Pak ya. Tuhan memberkati keluarga Pak Daniel, pelayanan Pak Daniel, cucu juga diberikan kesembuhan dan kesehatan ya Pak ya. Mengucapkan terima kasih juga untuk setiap pelayan yang boleh mendapat bagian hari ini. Worship leader, singer, pemain musik yang luar biasa, tetap semangat.
Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berhutang, Tuhan akan senantiasa memberkati kalian semua. Bapak Ibu sekalian, jangan kecewa juga buat anak-anak sekolah minggu yang hari ini cuma 2. Mungkin kita lihatnya secara kasat mata 2, tetapi secara iman itu ada 20.000. Hebat ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengundang untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Nanti para pengurus akan mendatangi dan mengucapkan salam. Silakan Pak, Bu, jangan malu-malu. Ayo. Ya. Bapak Ibu yang belakang juga di tamu hotel. Ya silakan. Pak. Luar biasa hari ini ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kami berharap minggu depan kita bisa bertemu kembali ya dalam ibadah raya di tempat ini. Untuk kegiatan minggu ini berjalan seperti biasa Bapak Ibu sekalian. Ada gift, ada prayer encounter, ada latihan musik untuk persiapan ibadah, dan ada PRBK juga. Terima kasih juga buat para angklunger yang tetap semangat terus maju untuk melayani Tuhan, dan tetap dibuka untuk pendaftaran. Barangkali Bapak Ibu sekalian mau ikut bergabung dengan angklunger kita ya. Silakan, mau semuanya juga masuk, boleh. Nanti siapa yang nonton, ada banyak yang nonton. Ya, tetap semangat ya. Pak Kurnia juga yang tidak ada, terima kasih juga. Pak Ariel, selamat melayani ya buat semua tim. Begitu Bapak Ibu sekalian, ibadah kita akan kita akhiri sampai hari ini, sampai jam ini. Saya minta nanti Pak Ariel, Pak Jim sebuat berdoa. Saya lupa aja Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri kebaktian kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami, untuk kami dapat mengerjakan keselamatan kami. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan, dan biarlah pada saat ini kami dapat mengerjakan keselamatan kami dengan sungguh-sungguh, supaya keselamatan kami yang Tuhan telah berikan itu berdampak di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Pendeta Daniel Gunawan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan tambahkan hikmat marifat untuk dia dapat terus melayani. Dan kami serahkan keluarganya. Tuhan akan pakai Pak Daniel dan keluarganya untuk menjadi alat-Mu. Kami serahkan Tuhan, kami semua di sini. Biarlah kami dapat membuktikan iman kami, membuktikan kasih kami, untuk kami dapat saling mengasihi sesama jemaat di Gia Layon Baladewa ini, sebelum kami dapat mengasihi akan teman-teman atau orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan ibadah ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan pimpin kami untuk kami menjadi alat-alat Tuhan, membuktikan kasih kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Praktekkan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama. Itulah yang menjadi perintah Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa,
anugerah sejahtera di Tuhan Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang terakhir. Setiap kita yang percaya berkata,